Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku bakal bahas sesuatu yang berbeda. Nah, apa sih yang akan kubahas? Nah, yang akan kubahas kali ini adalah implementasi pendidikan inklusi di Indonesia dan permasalahannya. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita bahas satu persatu. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Proses menuju pendidikan inklusif di Indonesia diawali pada awal tahun 1960-an oleh beberapa orang siswa tunanetra di Bandung dengan dukungan organisasi para tunanetra sebagai satu kelompok penekan. Pada masa itu, SLB untuk tunanetra hanya memberikan layanan pendidikan hingga ke tingkat SLTP. Sesudah itu, para pemuda tunanetra diberi latihan kejuruan dalam bidang kerajinan tangan atau pijat. Sejumlah pemuda tunanetra bersikeras untuk memperoleh tingkat pendidikan lebih tinggi dengan mencoba masuk ke SMA biasa meskipun ada upaya penolakan dari pihak SMA itu. Lambat laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra. Nah, pada akhir tahun 1970-an, pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi dan mengundang Helen Keller International Incorporated untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi. Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 2 U 1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak cacat yang mengatur bahwa anak penyandang cacat yang memiliki kemampuan seyogyanya diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan sebanyaknya yang non-cacat di sekolah biasa. Sayangnya, ketika proyek pendidikan integrasi itu berakhir, implementasi pendidikan integrasi semakin kurang dipraktekkan, terutama di jenjang SD. Akan tetapi, menjelang akhir tahun 1990-an, upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braille Norway dan Direktorat PLB. Agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dengan program pendidikan integrasi yang nyaris mati, perhatian diberikan pada sustainabilitas program pengimplementasian pendidikan inklusif. Bukti implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Yang pertama yaitu sejumlah lokakarya dan seminar tentang pendidikan inklusif. Yang kedua, 9 SLB di 9 provinsi telah dipilih untuk menjadi pusat sumber dan peranannya sebagai pusat sumber sedikit demi sedikit menjadi kenyataan dengan tetap mempertahankan peranannya sebagai SLB. Yang ketiga, beberapa universitas sudah mulai memperkenalkan pendidikan inklusif sebagai satu mata kuliah. Yang keempat, Dinas Pendidikan di sejumlah provinsi sudah lebih proaktif dalam mempromosikan pendidikan inklusif. Yang kelima, UNESCO telah aktif terlibat dalam promosi pendidikan inklusif di Jawa Barat. Yang keenam, program Magister Inklusi dan Pendidikan Kebutuhan Khusus dibuka di UPI dengan bantuan teknis dari Universitas Oslo. Yang ketujuh, namun yang telah benar-benar melaksanakan pendidikan inklusif secara eksklusif telah dilaksanakan seperti antara lain di Sekolah Al-Falah Cibubur, Jakarta Timur sejak 1996 yang sekaligus dilaksanakan sekolah tersebut dalam programnya besarnya yang dikenal Beyond Center and Central Times atau BCCT dalam kerjasamanya dengan Tallahassee Creative School Florida UC. Model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Dan yang keenam, kelas khusus penuh. Permasalahan pendidikan inklusi di Indonesia. Yang pertama yaitu guru sering mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi yang diajarkan. Pembelajaran kurang optimal dikarenakan guru harus menjelaskan beberapa kali dalam satu materi. Selain itu, kurang berpengalamannya guru pendamping, serta kualifikasi guru yang belum mendukung dalam penanganan
ABK di sekolah inklusi. Yang kedua, kurikulum inklusi dan kurikulum SLB yang dibuat oleh Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan sekolah. Yang ketiga, masih jarangnya sekolah yang mau menerima peserta didik dengan hambatan baik itu fisik, intelijensi, emosi, dan sosial. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya anggapan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus bisa menular. Yang kelima, sangat kurangnya guru yang berlatar belakang S1 pendidikan khusus berkaitan dengan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dan yang keenam, beberapa sekolah yang telah memenuhi syarat menjadi sekolah inklusi masih subjektif dengan mementingkan beberapa aspek pandangan saja tanpa kesiapan menyeluruh. Kesimpulannya, penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan bentuk upaya pemerintah yang diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Di beberapa kota di Indonesia pun sudah muncul sekolah inklusi yang pelaksanaannya atas kerjasama sekolah dan pemerintah kota. Akan tetapi pada kenyataannya masih sulit mewujudkan sekolah inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. Salah satu bentuk kesulitan tersebut adalah masih adanya masyarakat yang belum menerima adanya siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Selain itu juga ketidakharmonisan antar berbagai pihak dalam pelaksanaan sekolah inklusi, seperti diperlukannya guru yang berkualitas dan pihak sekolah yang baiknya mendukung penuh pelaksanaan sekolah inklusi. Setiap pihak hendak bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan inklusi di Indonesia dalam usaha bersama mewujudkan gagasan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi ini masih perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaannya agar supaya di masa mendatang anak berkebutuhan khusus betul-betul mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya dan dapat menghormati realitas keberagaman dalam kehidupan di masyarakat secara maksimal. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya.